Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allah, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan Kompas dalam kehidupan dari Mazmur 146 yang judulnya Hanya Allah Satu-satunya Penolong. Saudaraku, Mazmur 146 sampai Mazmur 150 adalah mazmur yang diawali dan diakhiri dengan kata pujilah Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya haleluya. Mazmur 146 ini mengajarkan kita untuk beribadah, memuji Tuhan, dan setiap ibadah harus melakukan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Diajarkan bahwa kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dan juga menceritakan segala perbuatan Tuhan yang ajaib yang kita alami sendiri, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, sukaria karena Tuhan. Alkitab sering menasihati umatnya untuk memuji Tuhan. Para penulis perjanjian lama menggunakan 3 kata dasar untuk memanggil Israel memuji Tuhan, dengan kata barak yang artinya berkat, yang kedua halal, asal kata atau akar kata haleluya yang artinya puji Tuhan, dan yang terakhir adalah yada yang artinya berilah syukur. Memuji Tuhan adalah salah satu fungsi utama malaikat, Mazmur 103 ayat 20, dan juga hak istimewa umat Tuhan, baik anak-anak maupun orang dewasa sekalipun. Jadi Tuhan mau semua yang bernafas memuji-muji Tuhan. Ya. Bagaimana cara memuji Tuhan? Pertama, pujian adalah intisari ibadah umat Tuhan. Nyanyikan mazmur, kidung, lagu-lagu rohani. Memuji Tuhan juga dengan akal budi,
dengan bahasa yang dikenal manusia ataupun dengan roh, yaitu di dalam bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 16. Pujian bagi Tuhan juga dapat dilakukan dengan musik melalui berbagai alat seperti nafiri, sangkakala, alat tiup seperti suling, alat petik seperti kecapi, dan lira. Jadi alat musik, rebana, ceracap, semuanya itu dapat dipakai untuk memuji Tuhan. Kita juga dapat menyampaikan pujian kepada Tuhan dengan cara menceritakan kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang besar, yang ajaib yang kita alami, agar mereka pun akhirnya mengenal dan percaya kepada Tuhan kita yang kita panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Memberitakan Injil juga adalah salah satu cara memuji Tuhan. Dan akhirnya hidup yang dijalankan untuk kemuliaan Tuhan adalah cara untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Tuhan baik, Tuhan mulia, Tuhan megah, Tuhan besar. Dan Tuhan mengasihi kita yang kecil ini dan penuh dengan dosa, kesalahan. Dia sabar, dia setia bagi kita. Pengalaman tentang perbuatan Tuhan yang perkasa, tindakan penyelamatannya, penebusannya adalah alasan kunci kenapa kita harus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan juga karena kita mengalami kemurahan dan kasih karunia-Nya yang tak berkeputusan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita masih hidup hari ini, mari kita setiap hari memuji Tuhan. Karena Tuhan baik, Dia memelihara kita setiap hari. Kita kuat karena Tuhan, kita hidup karena Tuhan, kita bersemangat dan bersukacita karena